Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen akuntansi Ibu Septi Holisah Umawi. Di sini saya mewakili kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang jurnal.id. Nah, sebelum ke jurnal.id, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Adelia Pinky Karisma dengan NIM 219. Yang kedua ada saya sendiri, Ikrimah Nur Fadilah dengan NIM 220. Selanjutnya ada Aditya Irfan dengan NIM 221. Selanjutnya ada Nufan Rahmat Julianto dengan NIM 223. Selanjutnya ada Koirunisa dengan NIM 224. Selanjutnya ada Linda Nur Ainif dengan NIM 225. Selanjutnya ada Yongki Hendriansyah dengan NIM 226. Selanjutnya ada Zarike Angela Dipti dengan NIM 227. Selanjutnya ada Pramudia Bagas dengan NIM 228. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita pergi ke dashboard jurnal.id. Sebelum ke dashboardnya, kalau yang belum login silakan login. Nah, selanjutnya di sini ada menu utama yaitu dashboard. Ini kelompok 3 mengambil UMKM industri kerupuk rambak, namanya kerupuk rambak spesial. Nah, usaha ini dimiliki oleh Bapak Eko yang memiliki 20 karyawannya. Toko ini berada di Kota Jember. Nah, selanjutnya terdapat kontak. Nah, yang pertama ada pelanggan. Di sini ada daftar pelanggan dari toko rambak spesial ini. Selanjutnya ada supplier. Nah, jadi toko rambak spesial ini membeli bumbu dapur di UD Bumbu Dapur dan membeli minyak di UD Fortune Jaya, membeli plastik di UD Plastik dan membeli kulit rambak di UD Kebonwisari. Dan membeli gas di UD Winggas. Nah, untuk selanjutnya kita ke daftar akun. Nah, di daftar akun ini terdapat nama akun yaitu kas. Kasnya sebesar 188.300.000. Nah, kas ini masuk kategori akun kas dan bank. Selanjutnya ada persediaan barang mentah sebesar 15.150.000. Kategori akunnya persediaan. Selanjutnya ada perlengkapan sebesar 12.950.000. Nah, perlengkapan ini masuk Aktiva Lancar lainnya. Selanjutnya ada aset tetap yaitu bangunan sebesar 58 juta. Kategori akunnya Aktiva tetap. Untuk selanjutnya terdapat modalnya sebesar 93 juta, masuk ke ekuitas. Selanjutnya ada pendapatannya sebesar 173.500.000, masuk ke kategori akun pendapatan. Untuk selanjutnya ada beban telepon. Beban teleponnya sebesar 200.000, masuk ke beban, dan beban listrik sebesar 700.000, masuk ke beban peralatan sebesar 11 juta, masuk ke beban kendaraan sebesar 400.000, masuk ke akun beban gaji sebesar 20.200.000, masuk ke beban.
Nah, berikut adalah daftar akun-akunnya. Saya akan melanjutkan laporan jurnal. Yang pertama ada aset tetap bangunan, yaitu membeli bangunan, ada di debit 58 juta. Kedua ada kas aset tetap, yaitu ada bangunan dan membeli bangunan, ada di kredit 58 juta. Terus ada purchase invoice, persediaan barang mentah atau kulit sapi, ada di debit 5.300.000. Dan hutang usaha kulit sapi ada di kredit 5.300.000. Selanjutnya ada bank deposit, kas modal menerima modal awal, ada di debit 93 juta. Terus modal menerima modal awal 93 juta. Ada terus bank withdrawal, persediaan barang mentah, ada di debit 5.300.000 dan kas ada di kredit 5.300.000. Jadi totalnya 5.300.000 di debit dan 5.300.000 di kredit. Selanjutnya akun purchase invoice, ada persediaan barang mentah, ada di debit 2.800.000 dan hutang usaha minyak ada di kredit 2.800.000. Terus bank withdrawal, perlengkapan membeli perlengkapan ada di debit 2.800.000 dan kas perlengkapan ada di kredit 2.800.000. Terus purchase invoice, ada perlengkapan seperti plastik ada di debit 2.400.000. Terus hutang usaha plastik ada di kredit 2.800.000. Terus ada bank withdrawal, perlengkapan yaitu membeli perlengkapan ada di debit 2.400.000. Kas perlengkapan membeli perlengkapan ada di debit 2.400.000. Jadi totalnya di debit 2.800.000 dan kredit 2.800.000. Selanjutnya ada expense yaitu beban telepon membeli kuota, ada di debit 200.000 dan kas ada di kredit 200.000. Terus ada purchase invoice, perlengkapan seperti gas di debit 1.800.000, terus hutang usaha di kredit 1.800.000. Terus bank withdrawal, perlengkapannya ada 1.800.000 di debit dan perlengkapan membeli perlengkapan kas, maksudnya kas ada di kredit 1.800.000. Purchase invoice, persediaan barang mentah seperti bumbu dapur di debit ada 1.750.000 dan utang usaha bumbu dapur di kredit ada 1.750.000. Selanjutnya bank withdrawal yaitu perlengkapan memberi perlengkapan ada di debit 1.750.000 dan kas di kredit 1.750.000. Terus sales invoice, utang usaha kerupuk rambak di debit 10 juta di kredit. Terus pendapatannya kerupuk rambak ada 10 juta di kredit. Sales invoice lagi ada piutang usaha kerupuk rambak di debit ada 16 juta dan pendapatan kerupuk rambak di kredit ada 16 juta juga. Terus sales invoice piutang usaha kerupuk rambak di debit 15 juta. Terus pendapatan kerupuk rambak di kredit 15 juta. Jadi totalnya 15 juta di debit dan 15 juta di kredit. Terus ada sales invoice piutang usaha kerupuk rambak di debit 8 juta dan pendapatannya kredit 8 juta. Expense beban listrik membeli token listrik di debit ada 700.000 dan kasnya di kredit ada 700.000. Dan sales invoice piutang usaha kerupuk kulit di debit 12 juta dan pendapatan kerupuk kulit di kredit 12 juta. Sales invoice
piutang usaha kerupuk rambak di debit 9 juta dan pendapatan kerupuk kulit di kredit 9 juta. Selanjutnya akun sales Innovice, piutang usaha kerupuk rambak di debit 17 juta, di pendapatan kerupuk rambak kredit 17 juta. Expense, beban peralatan membeli wajan, gunting dan lain-lain, di debit ada 11 juta dan kasnya di kredit ada 11 juta. Sales Innovice, piutang usaha kerupuk kulit, kerupuk rambak di debit 14 juta dan pendapatannya di kredit 14 juta. Terus ada piutang usaha di Sales Innovice, debit 18 juta dan pendapatan kerupuk rambak di kredit juga 18 juta. Terus ada bank withdrawal, ada beban kendaraan, membayar kendaraan, debitnya 400.000 dan kasnya di kredit 400.000. Terus ada Sales Innovice tanggal 22 bulan 6 2022, piutang usaha kerupuk rambak di debit 8 juta dan pendapatannya di kredit 8 juta. Sales Innovice, piutang usaha kerupuk rambak di debit 6 juta dan pendapatannya di kredit 6 juta. Sales Innovice, piutang usaha di kerupuk rambak debit 9 juta dan pendapatan kerupuk rambak di kredit 29 juta. Terus Sales Innovice pada tanggal 22 bulan 6 2022, piutang usaha kerupuk rambak yaitu debitnya 7 juta dan pendapat kerupuk rambak di kredit juga 7 juta. Sales Innovice, piutang usaha kerupuk rambak pendapatan 7 juta, pendapatannya di debit 6.500.000 dan pendapatan piutang usaha di debit 6.500.000 dan pendapatannya di kredit 6.500.000. Terus Sales Innovice, piutang usaha kerupuk rambak debitnya 5 juta dan pendapatan kerupuk rambak di kreditnya 5 juta. Terus ada bank deposit, kasnya yaitu beban gaji, membayar gaji karyawan di debit 20.200.000 dan beban gaji, membayar gaji karyawan di kredit juga 20.200.000. Jadi grand totalnya dari semua akun di atas adalah 372.100.000 di debit dan di kredit juga sama 372.100.000. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pembelian. Nah, sebelumnya apa sih jurnal pembelian itu? Jurnal pembelian adalah jurnal yang mencatat transaksi-transaksi tentang pembelian dari toko rambak spesial ini. Nah, sebelumnya kita ke menu laporan. Nah, setelah itu ada menu pembelian. Selanjutnya ada daftar pembelian dan lihat laporan. Nah, karena periode awal tanggalnya diganti menjadi tanggal 1 bulan 5 dan periode akhirnya diganti menjadi tanggal 31 bulan 5. Nah, klik filter. Nah, berikut adalah data pembelian. Nah, toko rambak ini pada tanggal 1 membeli kulit rambaknya itu di UD Kebonsari sebesar 5.300.000. Nah, pada tanggal 3 bulan 5 membeli minyak goreng di UD Fortune Jaya sebesar 2.800.000. Selanjutnya tanggal 5 membeli plastik di UD Jaya Plastik sebesar 2.400.000. Dan selanjutnya tanggal 7 membeli gas di UD Wingas sebesar 1.800.000. Dan selanjutnya tanggal 9 membeli UD bumbu dapur dengan harga 1.750.000. Nah, semuanya ini dibayar lunas sehingga sisa tagihannya balance dengan totalnya. Jadi total dan sisa tagihannya sebesar 14.050.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar periode 1 Mei 2022
sampai 31 Mei 2022. Yang pertama yaitu tanggal 1 Mei 2022, bank withdrawal yaitu keterangan aset tetap dan jumlahnya itu 58 juta di kredit dan saldo 58 juta juga. Dan bank deposit yaitu modal menerima modal awal yaitu sebesar 93 juta di debit dan 35 juta di saldo. Yang tiga yaitu bank withdrawal yaitu persediaan barang mentah sebesar 5.300.000 dan 26.900.000 di saldo. Pada tanggal 4 Mei yaitu keterangan perlengkapan membeli perlengkapan yaitu sebesar 2.800.000 dan 26.900.000 di saldo. Pada tanggal 6 yaitu bank withdrawal yaitu perlengkapan berjumlah 2.400.000 di kredit dan 24.500.000 di saldo. Pada tanggal 7 Mei expense yaitu beban telepon yaitu 200.000 di kredit dan 24.300.000 di saldo. Pada tanggal 8 Mei yaitu bank withdrawal yaitu perlengkapan membeli perlengkapan yaitu jumlahnya 1.800.000 di kredit dan 22.500.000 di saldo. Pada tanggal 10 Mei bank withdrawal yaitu perlengkapan membeli perlengkapan yaitu sebesar 1.750.000 di kredit dan 20.750.000 di saldo. Pada tanggal 13 Mei yaitu expense beban listrik yaitu 700.000 di kredit dan 20.050.000 di saldo. Pada tanggal 15 Mei expense beban peralatan membeli wajan, gunting dan lain-lain yaitu sebesar 11 juta masuk di kredit dan 9.050.000 di saldo. Dan tanggal 16 yaitu bank withdrawal yaitu beban kendaraan, membayar kendaraan yaitu sebesar 400.000 masuk di kredit dan saldo 8.650.000. Dan yang terakhir bank deposit yaitu bank gaji, membayar gaji karyawan yaitu sebesar 20.200.000 masuk di debit dan 28.850 masuk di saldo, yaitu saldo akhir semuanya itu 113.200.000 di debit dan 84.350 juta masuk di kredit dan saldo 28.850.000. Pada akun kedua yaitu piutang usaha. Pada tanggal 11 Mei yaitu sales invoice kerupuk rambak yaitu sebesar 10 juta di debit dan 23 juta di saldo. Pada tanggal 12 Mei yaitu sales invoice kerupuk rambak yaitu sebesar 16 juta di debit dan 39 juta di saldo. Kita masuk ke akun modal, yaitu pada tanggal 2 bank deposit menerima modal awal itu sebesar 93 juta. Jadi saldo akhirnya itu 93 juta. Kita masuk ke akun pendapatan, yaitu saldo awalnya itu
pada tanggal 30 April yaitu 13 juta. Pada tanggal 11 yaitu kerupuk rambak sebesar 10 juta masuk di kredit dan 23 juta di saldo. Dan 12 juta dan tanggal 12 bulan Mei sales invoice yaitu kerupuk rambak sebesar 16 juta di kredit dan 39 juta di saldo. Kita bisa dilihat di sini ya. Untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung ke tanggal 17 Mei sales invoice yaitu kerupuk rambak sebesar 9 juta masuk di kredit dan 155 juta masuk di saldo. Pada tanggal 18 yaitu kerupuk rambak yaitu sebesar 6.500.000 masuk di kredit dan 168 masuk di saldo. 168.500.000 di saldo. Pada tanggal 18 yaitu 5 juta masuk di kredit dan 173.500.000 masuk di saldo. Jadi saldo akhir pada akun pendapatan yaitu 160.500.000. Pada akun beban telepon yaitu tanggal 7 Mei yaitu expense membeli kuota sebesar 200.000. Jadi saldo akhir 200.000. Beban telepon yaitu membeli kuota sebesar 200.000. Jadi saldo akhir 200.000. Dan beban listrik membeli token listrik sebesar 700.000. Dan beban peralatan membeli wajan, gunting dan lain-lain tuh sebesar 11 juta. Dan beban kendaraan, membayar kendaraan sebesar 400.000. Dan beban gaji yaitu membayar gaji karyawan sebesar 20.200.000. Dan total keseluruhan yaitu 372.100.000. Untuk di laporan laba rugi sendiri di sini mencakup akun beban dan akun pendapatan. Baik, langsung saja untuk laporan laba rugi dari Rambak Spesial dengan periode 1 Mei 2022 sampai 31 Mei 2022. Baik, langsung saja untuk laporan laba rugi dari Rambak Spesial. Untuk pada periode 1 Mei 2022 sampai 31 Mei 2022. Pertama yaitu ada revenue. Di sini mencakup pendapatan dengan total nominal 160.500.000 dengan total dari revenue itu tadi yaitu 160.500.000. Selanjutnya yaitu cost sales. Untuk total dari cost sales di sini karena tidak ada jadi tidak perlu. Jadi gross profitnya yaitu 160.500.000. Selanjutnya yaitu operational expense. Di sini itu mencakup beban-beban yaitu ada beban telepon, kemudian beban listrik, beban peralatan, beban kendaraan dan beban gaji. Untuk beban telepon sendiri itu ada 200.000, beban listrik 700.000, beban peralatan 11 juta, dan beban kendaraan itu 400.000 dan beban gaji di sini ada 20.200.000. Kemudian untuk total dari operational expense itu sendiri ada 7.900.000. Di sini tuh dari yang beban gaji dikurangi dengan beban-beban yang sebelumnya. Operating profit yang dimiliki yaitu 168.400.000. Kemudian yaitu other income atau expense. Di sini karena total dari other income atau expense tidak ada, maka tidak usah dicantumkan. Kemudian profit yang dimiliki dari Rambak Spesial itu sendiri yaitu 168.400.000. Ini menurut jurnal ID dari data-data yang telah kami masukkan ke situ.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan modal atau perubahan ekuitas. Perubahan modal yakni perubahan laporan ekuitas selama satu periode akuntansi. Sebelum kita menginput transaksinya, di sini kita harus mengisi tanggalnya. Di sini toko Rambak Spesial tanggalnya 26 Juni 2022. Nah, selesai diisi tanggalnya, kemudian kita langsung ke filter. Di sini setelah difilter maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, langsung saja kita ke transaksinya. Modal saham toko Rambak Spesial sebesar Rp0, tambahan modal di setor toko Rambak Spesial juga Rp0, modal toko Rambak Spesial 93 juta, laba ditahan di sini Rp0, dividennya Rp0, pendapatan komprehensif lainnya juga Rp0, ekuitas saldo awal juga Rp0. Jadi perubahan ekuitas toko Rambak Spesial pada periode bulan Juni 2022 sebesar 93 juta. Selanjutnya neraca periode tanggal 31 Mei 2022. Aset pada kolom aset lancar, nomor ref 110001, nomor akun kas jumlahnya 28.850, nomor ref 110100, nama akun piutang usaha 173.500.000. Pada nomor ref 110200, nama akun persediaan barang mentah jumlahnya 15.150.000. Pada nomor ref 110302, nomor akun perlengkapan jumlahnya 12.950.000. Total aset lancar keseluruhannya adalah 230.450.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas. Dan di sini arus kas itu ada akun dan kategori. Terus arus kas dari aktivitas operasional dan tanggalnya itu tanggal 1 bulan 5 2022 sampai tanggal 31 bulan 5 2022. Dan di sini ada arus kas dari aktivitas operasional. Terus penerimaan dari pelanggan sebesar Rp0. Aset lancar lainnya sebesar 8.750.000. Dan di sini ada pembayaran ke pemasok sebesar 5.300.000. Dan di sini ada kartu kredit dan liabilitas jangka pendek lainnya sebesar Rp0. Pendapatan lainnya sebesar Rp0. Pengeluaran operasional sebesar 7.900.000. Dan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional totalnya sebesar 6.150.000. Dan di sini ada arus kas dari aktivitas investasi, perolehan atau penjualan aset sebesar 58 juta, dan aktivitas investasi lainnya sebesar Rp0. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi totalnya sebesar 58 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan, pembayaran atau penerimaan pinjaman sebesar Rp0, dan ekuitas atau modal sebesar 93 juta. Dan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar total 93 juta. Kenaikan dan penurunan kas sebesar 28.850.000. Total revaluasi bank sebesar Rp0 dan saldo kas awal sebesar Rp0. Saldo kas akhir sebesar 28.850.000.
Saya Adelia Pinky Karisma dengan NIM 219 akan menjelaskan neraca saldo. Pengertian neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Berikut adalah cara membuat neraca saldo dengan menggunakan Journal ID. Sebelumnya di sini saya sudah login pada Journal ID. Yang pertama, pada tab sekilas bisnis, klik lihat laporan di bawah deskripsi trial balance. Yang kedua, masukkan tanggal awal dan akhir dari laporan yang ingin ditampilkan, kemudian klik filter. Yang ketiga, kita dapat melihat tampilan seperti pengecekan ulang terhadap laporan trial balance perusahaan kita. Yang keempat, kita dapat mengunduh laporan yang telah kita filter dengan klik export dan pilih format file yang ingin kita unduh. Inilah neraca saldo toko Rambak Spesial. Daftar akun yang ada pada neraca saldo. Yang pertama ada aset. Di dalam aset ada piutang usaha, piutang belum ditagih, uang muka pembelian, PPN masukan, PPh 23 di muka, kas, rekening bank, kas kecil, persediaan barang, aset tetap, penyusutan aset tetap. Yang kedua ada kewajiban. Di kewajiban ada hutang usaha, hutang lainnya, uang muka penjualan, hutang bank, PPN pengeluaran, hutang dari pemegang saham. Yang ketiga, ekuitas. Ada modal awal dan laba ditahan. Yang keempat, pendapatan. Di pendapatan ada penjualan, diskon penjualan, retur penjualan, pendapatan pengiriman dan pengangkutan. Yang kelima, ada beban. Di beban ada harga pokok penjualan, diskon pembelian, iklan dan promosi, makanan hiburan, biaya kantor, fasilitas atau utilitas, upah dan gaji, pengeluaran lainnya, dan biaya penyusutan. Total pada saldo awal di debit sebesar Rp672.507.405. Di kredit sebesar Rp672.507.405. Total dipergerakan pada debit sebesar Rp375.103.361. Di kredit sebesar Rp375.103.361. Total pada saldo akhir di debit sebesar Rp1.366.659.203. Di kredit sebesar Rp1.366.659.203. Sekian untuk penjelasan tentang jurnal.id dari kelompok 3. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.